Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk mengimplementasikan fungsi dari update produknya ini. Jadi pada saat kita klik update, dia akan muncul inputan-inputannya dan semua inputannya itu akan langsung terisi berdasarkan data dari yang ingin kita edit. Nah, tahap pertama, kita coba lakukan dulu pengambilan data dari endpointnya, yaitu detail dari produknya dengan endpoint get dengan /product/id, yaitu parameternya nanti. Kemudian tahap kedua, kita akan masukkan setiap data yang kita dapatkan dari endpoint detail produknya untuk ditampilkan di setiap inputannya nanti. Nah, tahap terakhir, kita akan coba implementasikan fungsi dari endpoint put/product/parameter id, yaitu untuk update datanya berdasarkan parameter id-nya di dalam halaman edit produknya ini. Kita masuk ke tahapan pertama, yaitu mengambil setiap data di dalam endpoint detail produknya. Kita bisa masuk ke dalam client, source, bagian patch, yaitu edit product view di sini. Nah, tahap pertama mungkin kita coba lakukan import dulu untuk fungsi dari use state dan juga use effect. Nah, setelah kita ambil datanya, kita coba import juga use params from React Router DOM untuk ambil nilai parameternya nanti. Dan kita import juga custom API dari file API kita yang ini. Nah, ini kayaknya typo /API nama filenya, dan C-nya pakai huruf kecil, custom API. Nah, kemudian kita buat dulu fungsi untuk ngambil datanya yang kita tampung ke dalam use effect. Nah, pertama kita tampung dulu untuk datanya nanti ke dalam sebuah state. Kita sebut saja nama state-nya itu product. Kemudian untuk ngeset nilainya, set product. Dan di sini kita gunakan use effect, di mana nilai defaultnya itu adalah sebuah nilai 0. Dan kita ambil nilai dari parameter id-nya sama dengan use params, yaitu untuk mengambil nilai parameter dari URL-nya, yaitu parameternya namanya id. Kemudian kita buat fungsi untuk get product berdasarkan ID. Di mana get produknya ini kita gunakan async await untuk mengatasi asynchronous. Nah, di sini kita destructuring data inputan kita yang akan kita terima nanti dari endpointnya. Berdasarkan endpoint, kita wait dulu custom API dengan method get, yaitu /product. Dan di sini kita bisa gunakan backtick supaya kita bisa ambil nilai dari parameternya. Kita ambil nilai dari parameter ID yang kita dapatkan di use params ini, dan kita tampung nilai dari datanya ini ke dalam state-nya yang produk ini. Nah, untuk menyimpan datanya, kita gunakan set product berdasarkan data titik data, dan kita bisa log data titik data ini, nama nilainya apa yang kita dapatkan. Nah, kemudian supaya dia jalan pertama kali pada saat menjalankan edit produknya, kita bisa gunakan yang namanya use effect berdasarkan fungsi yang ini, dan kita ambil fungsinya yaitu get product by id. Nah, di sini salah, harusnya kurung awal. Di sini kita coba jalankan aplikasinya dulu di terminal. Clear npm run dev seperti biasa. Oke, di sini aplikasi kita sudah jalan. Kita coba buka.
Oke, kita masuk ke edit produknya, masuk ke produk. Kita coba edit kaos yang ini, yang akhirnya ada 5 kali A, yang ini. Kita coba edit, kita cek di inspect, dapat datanya atau tidak. Console. Oke, ternyata ada error di edit produk, yaitu bagian use effect. Nah, di sini kita salah, harusnya use state bukan use effect. Kita ganti lagi. Nah, di sini harusnya use state. Oke, kita coba cek, reload. Kita cek di console. Nah, ini kita dapat datanya berdasarkan produk yang kita pilih. Nah, ini t-shirt AAAAA. Tapi kalau kita masuk ke produk lain, contoh mungkin produk yang ini, kita edit. Nah, kita dapat detail dari datanya juga. Yang datanya itu AB AA BAA. Nama produk terakhirnya. Oke, di sini kita sudah dapat datanya. Nah, kemudian tahap kedua kita masukkan datanya tersebut ke dalam sebuah inputan. Kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Nah, untuk inputannya mungkin hampir sama dengan create product kemarin, cuman mungkin di sini kita coba untuk image-nya kita tidak perlu ubah datanya. Jadi dalam formnya ini kita coba copy, masuk ke dalam edit view. Nah, kita hapus yang bagian image. Dan di sini kita bisa gunakan kondisi juga karena kita gunakannya use effect. Jadi kita tunggu use effect-nya dulu jalan sebelum kita menampilkan formnya ini. Dari sini kita bisa gunakan produk. Maka selain itu, maka nah, di sini kalau dia data produknya ada, kita cut yang ada di sini masuk ke dalam. Tapi jika produknya tidak ada, kita coba import, yaitu komponen loading. Kita tampilkan loadingnya. Kita tampilkan ke sini. Oke, di sini masih ada error. Kita cek dulu. Kita coba gunakan fragment. Oke, sudah aman. Nah, kemudian di sini kita buat juga ya untuk on submit-nya, yaitu handle submit. Kita buat fungsi namanya handle submit. Const handle submit. Dia akan jalankan sebuah event-nya juga. Event titik private default, dan kita coba log saja kita dapat nilainya atau tidak, tes. Nah, kemudian di sini kita harus ambil juga untuk array kategorisnya ini yang ada di create product yang ini. Kita masukkan ke sini. Oke. Dan di sini kita harus import juga semua komponen ini seperti form select, form input, dan juga form text area. Kita harus import semuanya. Import form input. Import juga form select, dan juga import form text area. Kita coba cek tampilannya. Reload. Nah, ini kita sudah dapat data-datanya, cuman kita belum dapat nilai-nilainya. Di sini yang belum terisi berdasarkan produk yang kita ingin edit. Untuk isinya berarti kita bisa gunakan default value. Karena di setiap inputannya ini, contohnya di inputan form input, di sini kita gunakan ada yang namanya default value yang kita dapatkan dari props default value. Nah, di sini kita bisa implementasikan default value-nya. Nah, di sini untuk default value-nya berdasarkan produk titik kategori.
berdasarkan respon dari endpointnya tadi yang detail produk. Dan yang ini default value product titik name, nama dari produknya. Yang ini product price default value product price, product titik price. Nah, kemudian yang stok di sini kita gunakan juga default value product titik stok. Dan yang terakhir yang description product titik kita masukkan dulu default value product titik description. Oke, kita coba cek. Nah, di sini dia langsung terisi inputannya berdasarkan produk yang kita pilih atau yang akan kita update. Nah, ini juga tombolnya kita ganti. Oh ya, dan juga sebelum kita ganti, kita cek kita dapat nilainya atau tidak pada saat kita klik submitnya. Sini kita klik. Nah, kita dapat nilainya itu tes. Berarti handle sapinya sudah jalan juga. Nah, tahap terakhir kita jalankan endpointnya dengan method put / product / parameter ID. Kita update datanya berdasarkan endpoint, update berdasarkan parameternya. Nah, pertama mungkin di sini kita ganti dulu value-nya jadi edit, jangan tambah. Kemudian console log-nya mungkin kita hapus saja. Dan kita coba atur di handle submit-nya ini. Nah, cara kemarin kita untuk ambil semua inputannya seperti ini. Kita bisa copy saja dari sini sampai penutup cache-nya ke edit product. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita bisa ubah ya beberapa. Nah, contohnya sini dia butuh await, berarti di sini kita gunakan asing. Dan untuk upload filenya kita hapus saja. Kemudian di sini untuk ambil semua datanya. Nah, untuk endpointnya itu method put. Kemudian kita ambil berdasarkan endpointnya / berdasarkan parameter ID yang kita dapatkan. Nah, image-nya kita tidak perlu karena tidak ada inputan untuk gambar, yang ada cuma name, price, description, stock, dan juga kategori. Nah, ini toolsnya kita perlu import juga, dan juga navigate-nya kita harus buat juga. Di sini import tools, yaitu Toastify. Kita import juga yaitu use navigate, dan kita buat fungsi kita buat variabel yang menampung use navigate-nya. Sini navigate, use navigate, dan setelah selesai kita arahkan dia ke /product, yaitu tampil semua produknya. Di sini berhasil update produk, kita ganti toolsnya yaitu info. Nah, kita coba testing berhasil atau tidak, kita update nilainya. Kita load dulu. Contoh di sini kategorinya kayaknya nggak perlu kita update. Nah, nama produknya kita coba hapus saja dari cost teaser. Di sini kita hapus nama produknya. Nah, untuk harganya karena di sini agak nanggung Rp100, kita langsung 80.000 saja. Nah, untuk stoknya kita buat 0. Kemudian deskripsinya kita hapus yang bahan. Nah, jadi seperti ini saja. Kita coba edit. Nah, dia berhasil update produk. Nah, produk yang kita update tadi yang ini. Nah, ini namanya berubah. Kemudian untuk harganya juga, dan juga di sini untuk deskripsinya. Kalau kita cek detailnya, nah, stoknya juga berubah jadi 0. Nah, di video berikutnya kita akan coba buat tampilannya jika stoknya sudah bernilai 0. Kita tampilkan di sini sold out di dalam gambarnya. Di bagian gambarnya ini. Jika stoknya sudah habis.
dan juga kita fungsikan tombol dari delete produknya ini. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.